Berkabaja sekarang dalam proses pembangunan supermarket bangunan, dan insya Allah untuk di tahun-tahun ini ya berarti tahun 2022 awal lah mungkin udah bisa buka gitulah. Jadi untuk masyarakat Purbalingga yang mau belanja bahan bangunan dengan sistem supermarket, jadi enak belanjanya lah, ambil sendiri pilih barangnya enak, barangnya komplit berkualitas, datang saja ke toko Cahaya Berkah Baja dengan alamat Jalan Raya Bobotcari Karanganyar di Desa Banjarsari RT 1 RW 1. Nomor telepon atau nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Itu nomor telepon 0812 1589 7174. Di bawah ini nomornya ya. Ya pokoknya tinggal klik aja Cahaya Berkah Baja di map itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sahabat-sahabat subscribe dimanapun berada. Alhamdulillah saya kedatangan tamu di mana beliau juga salah satu donatur yang mendonaturi Pondok Pesantren Wali Karomah Gernini, di mana beliau itu kelahiran asli dari Sirau Purbalingga. Sirau Purbalingga, dan beliau alhamdulillah sekarang sudah mempunyai atau sudah menjadi seorang pengusaha. Amin. Pengusaha yang luar biasa beliau. Dimana sebelum menjadi seorang pengusaha yang sukses, beliau itu dulunya itu pokoknya luar biasa lah. Nanti kita dengarkan cerita beliau dan mudah-mudahan cerita-cerita beliau, pengalaman beliau menjadikan sebuah motivasi buat kita semua agar supaya kita bisa menjadi sama-sama sukses seperti beliau gitu. Ya. Amin. Jadi mohon perkenalkan jenengan. Paling asmone sinten ngaten iki? Ya. Nama saya Ahmad Dasirun, kelahiran dari Sirau Karangmoncol niku. Jadi awal mula merintisnya ya dulu seperti biasa lah, karena saya anak orang tidak mampu. Pertamanya saya pengen nyantri, cuma karena orang tuanya nggak mampu. Terus akhirnya saya lulus SD itu langsung ke Jakarta, ikut maklar. Iya. Ikut maklar itu masuk di Yayasan Mangga Besar. Maklar apa itu? Maklar tenaga kerja. Oh iya. Iya, jadi kita dari maklar ditaruh di yayasan, nanti di yayasan nunggu ada bos-bos yang jemput. Iya. Jadi kalau bos itu minat dengan kita untuk bekerja di sana, dia milih kita gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu saya diambil sama orang Cina. Itu di Bekasi, orang Bekasi. Terus? Gaji pertamanya 200.000. Gaji pertama 200.000 satu tahun hari? Enggak, satu bulan. Tahun 2006. Oh, tahun 2006. Tahun 2006. Satu bulan 200.000. Itu kerjanya dari subuh sampai jam 9 malam. Kerjanya itu kebetulan itu bos saya nggak punya pembantu. Terus saya pas habis subuh saya langsung nyapu ngepel. Itu yang lucu itu pertama saya dari yayasan ke rumahnya bos. Itu yang lucu karena di tempat saya rumahnya masih tanah, terus pagernya juga bambu. Itu saya disuruh ngepel. Saya ngepelnya malah maju jalan. Akhirnya yang udah bersih kotor lagi. Berarti jenengan sempat menjadi seorang pembantu. Ya Allah, luar biasa. Pembantu seperti pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga itu pun sebenarnya kayak freelance. Sebenarnya fokusnya kan disuruh sama bos di toko. Cuma karena di rumah nggak ada pembantu, maka disuruh bersih-bersih sebelum ke toko. Oh iya. Kebetulan bos saya itu Cina, punya peliharaan kirik. Kirik ya. Anjing. Jadi di halamannya itu kalau setiap pagi ya setelah beres semua ngepel, saya bersihin tai anjing itu, dibuangin, sama jenengan gitu. Iya, tersemprotin. Cuma nggak megang anjingnya sih, cuma disemprotin aja sampai halaman. Lah jam 7 itu baru berangkat ke toko. Itu ke toko ikan, jadi akuarium itu. Oh iya. Saya fokusnya
akuarium sebenarnya dulu belajar kerjanya itu bertahan 1 tahun. Pada tahun 2006. 2006 saya pulang mudik. Saya pun mau pulang bingung karena nggak tahu jalan, masih kecil sih. Saya lulus SD. Masih kecil. Ya Allah, iya. Masih kecil. Lulus SD. Saya pulangnya bingung. Lulus SD tahun? Saya kurang paham tahun, Nek. Oh iya. Kayak mungkin lulus SD terus selang setahun saya berangkat ke Jakarta mungkin. Iya. Soalnya pengen mondok kan nggak tercapai lah. Ya, terus kemudian setelah pulangnya itu saya nggak tahu jalan, yang tahunya saya diantar ke loket bis dari Cibitung menuju Bobocari. Oh, orang pulang kampung gitu. Pulang kampung. Dari Jakarta. Iya, dari Bobocari pun saya charter ojek langsung ke Sirau. Ya Allah. Bayarnya waktu itu 150.000. Subhanallah. Gajinya 200.000, bayarnya 150.000 dari Bobocari ke Sirau. Naik Bayarannya ojek. 1 bulan 200.000. Naik ojeknya 150.000. 160.000 luar. 150.000. Ya Allah. Akhirnya Gimana itu ya? ya sampai sebenarnya kalau orang tukang ojeknya jahat ya saya emang nggak tahu jalan sama sekali. Daerah sini Tunjung Muli, Taman-Sari, Karanganyar sampai sana saya nggak tahu, nggak pernah ke sana. Awamnya mungkin ya. Iya, karena saya emang nggak ada pengalaman. Emang orang nggak mampu kan nggak ada perjalanan jauh. Jadi kita di Sirau ya udah Sirau aja, paling nyari rumput itu kan ke hutan. Jadi nggak pernah ke kota, nggak tahu jalan. Nah kemudian setelah kerja menjadi pembantu gitu. Setelah itu saya kan punya duit. Nah, bulannya punya duit 1 tahun. 1 tahun karena rumah saya tanah, terus pagarnya masih gedek bambu lah. Ya Allah. Saya punya keinginan, kepengen rumahnya dibikin ubin keramik. Ya. Uang saya itu langsung buat beli keramik semua. Untuk rumah itu. Iya, saya nggak mikir masangnya buat apa, gimana nanti gitu kan. Yang penting saya buat beli keramik semua. Setelah itu saya ikut kerja lagi di Bajaringan. Nah, ini mulai merintis saya. Di Bajaringan di daerah. Jadi kebetulan kakak saya kan udah kerja di Bajaringan lebih dulu. Oh iya. Iya. Nah, jadi saya ikut kakak ke daerah Bekasi, Harapan Indah. Nah, Harapan Indah. Cuma kakak saya kan belum tukang. Dia masih ikut orang juga. Oh, berarti masih ikut orang. Cuma kakaknya masih ikut orang. Iya. Terus saya di sana kerjanya sama tukang lain lagi. Wah, kerjanya sangat ngenek biasa. Dengan Allahu Akbar, subhanallah. Ngenek. Itu awal perkenalan dengan dunia luar lah, dengan usaha Bajaringan. Dari ngenek itu saya sampai terakhir tahun 2013 saya udah nggak kerja Bajaringan lagi karena nikah. Berarti Bajaringan lama juga juga. Lama. Dari tukang Bajaringan gitu. Iya, berarti dari 2007 sampai 2013. 6 tahun. 6 tahun itu 6 tahun, cuma dari ngeneknya lama. Ngeneknya yang paling lama. 2 tahunan. Lama ya. Iya. Setelah ngenek terus ngenek itu kita pertama saya bayaran 27.000, Bos. 27.000 itu kotor. Satu hari itu kotor. Kita kalau mau berangkat kerja kan dulu bawanya mesin kan off. Jadi saya yang teng bawa kabel kan kenek. Allahu Akbar, jadi kenek. Itu saya dari rumah, dari kontrakan itu ke tempat angkot itu berjalan sekitar 10 menit. Kalau dari tempat angkot ke Pulau Gadung biasanya 3.500 bayarnya. Dari 3.500 itu udah dihitung kasbon. Dari 3.500 sudah dihitung kasbon. Belum iya. Makan. Iya, kalau makan lagi hitung kasbon lagi. Jadi sebelum kerja itu udah kasbon dulu. Iya. Terus satu proyek itu paling lebih duit pernah 5.000 perak. Kerja 5 hari lebih duit 50.000 perak. Nah terus setelah jenengan kan sudah menjadi pekerja kenek di Bajaringan sehingga jenengan jadi tukang lah ya. Tukang ya betul. Nah, setelah itu jadi tukang. Prosesnya kan lama itu. Nah terus kok ujuk-ujuk gitu ya? Iya. Prosesnya kan lama ya. Lama. Nah itu prosesnya kok kenapa ujuk-ujuk jenengan
langsung mempunyai iktikad bahwa ingin mendirikan sebuah toko. Nah, gitu. itu. Iya. Itu bagaimana? Saya kan sebenarnya kalau punya cita-cita itu kayak konsep satu-satu. Jadi dari Kenek saya bercita-cita untuk jadi tukang. Setelah jadi tukang, saya pun bercita-cita jadi mandor. Alhamdulillah tercapai semua. Tercapai semua. Menjadi mandor. Sempat menjadi mandor. Anak buah saya bisa tukang bajaringan semua, 20 orangan. Orang Sirau semua. Orang Sirau semua. Iya, saya masih bujang. Berarti jenengan jadi Kenek, jadi tukang, jadi mandor. Jadi mandor. Subhanallah, tingkatan ya. Betul. Jadi mandor. Nah, setelah jadi mandor pun saya sering borongin pemasangan untuk atap bajaringan gitu kan. Nah, setelah itu berjalannya waktu tahun 2013 sebenarnya kalau masalah percintaan dulu ya. Harus ya, memang harus ada. Jadi karena sering ditolak cewek lah Gus intinya. Tolak. Iya, tolak cewek. Ya yang paling dicintai nggak mau gitu kan. Yang paling dicintai oleh iya nggak mau itu nggak pernah mau. Allahu Akbar, subhanallah kabira. Nah, alhamdulillah tahun 2013 saya kenal istri saya yang sekarang. Istri asli mana? Sirau juga, cuma lain desa lah, beda kadus. Ya, beda kadus. Jadi setelah menjadi mandor, jenengan terus mencari pasangan hidup. Ya. Ya itu mandor pun saya sambil borong sih. Jadi mandor udah ngerangkap borong juga gitu kan. Iya. Jadi kita jadi mandor itu kalau ambil pekerjaan dari orang lain, terus kita juga sering keliling sendiri cari pekerjaan, dapat borongan sendiri gitu. Jadi ada sampingan juga. Iya, sampingan. Selain jadi mandor, juga pemborong juga. Iya, betul. Iya. Tapi sama kosong. Itu setelah nikah saya nol, saya nggak punya apa-apa Gus. Setelah menikah ini? Iya, motor pun saya nggak punya. Saya setelah nikah dari nol lagi, udah nggak punya motor sama sekali. Ya selang berapa tahun lah, selang berapa bulan lah mungkin. Selang berapa tahun lah, saya nggak punya motor sama sekali. Saya kalau mau kerja itu nyewa motor tetangga. Nyewa motor tetangga, motor Jupiter itu waktu itu. Padahal sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Belum punya motor. Ya. Motornya waktu itu habis lah. Jadi gimana lah ya? Mandor itu kan sistem bajaringan kan nyatil lah istilahnya. Saya dikasih pekerjaan sama Gus umpamane. Dikasih harga per meter 15.000. Saya ambil 2.000, 13.000 buat anak-anak. Nah, mungkin kurang berkah mungkin. Nol. Oh, jadi seperti nah, terus ujuk-ujuk ya kan. Kok jenengan bisa sebesar itu tokonya? Tokonya itu namanya apa? Cahaya Berkah Baja. Cahaya Berkah Baja, iya. Itu ada lagunya juga, Gus. Ada lagunya. Itu kalau bisa nanti bisa di-share lah ya. Iya. Di-share. Ada terus lagunya. Kemudian jenengan kan setelah jadi kan Juju kan setelah menjadi Kenek, menjadi tukang, menjadi mandor, kemudian menjadi pemborong sekaligus. Iya, betul. Nah, setelah menjadi pemborong, akhirnya jenengan berpikir ingin mempunyai tempat. Nah, betul. Tempat usaha mungkin. Tempat usaha. Yang pertama mendirikan di mana? Nah, pertama ya saya ngontrak. Oh, modal pertama saya itu ngontrak itu 6 juta. 1 tahun. 1 tahun. Di daerah Karangreja. Iya, tokonya di Karangreja. Itu dekat simpangannya mau ke Gualawa. Iya. Itu kan kontrakannya pertama 6 juta. Terus saya punya modal. Saya punya motor Vixen saya udah kredit sih. Udah kredit. Udah kredit waktu itu udah lunas. Udah lunas. Kredit 2 tahun udah lunas. Terus buat ngutang BPKB-nya. Oh, buat BPKB-nya? Buat ngutang. Saya Iya. buat ngutang di BRI Karangmoncol. BRI Karangmoncol itu belum ada kur. Ya, ada kur cuma kan karena saya pengen cepet, jadi saya pakainya umum. Oh iya. Iya. Tapi bisa itu ya? Iya, bisa. Saya buat modal pertama itu 25 juta. Subhanallah. Itu modal utama. Modal utama. Hanya 25 juta? Itu tahun 2000 berapa ya?
ini kan udah 5 tahun, berjalan 5 tahun, ini 2021. 2016. Nah, sekitar 2015 akhir lah mungkin. Saya baru ngerintis buka toko sendiri tahun 2015 akhir. Tahun 2015. Iya, kita masih ngontrak. Terus saya pengen, ya namanya rezeki ya. Iya. Jadi saya pernah buka di Pemalang, gagal. Oh. Pernah. Di Pemalang pernah. Pernah. Terus? Nah, di Pemalang gagal karena kan rezeki sih. Iya. Saya buka di saya buka di Bobotsari juga. Di Bobotsari pernah? Di Bobotsari, ya di Majapura. Nah, itu saya punya lokasi di sini di Banjarsari itu karena buka toko di Bobotsari. Oh. Akhirnya dapat lokasi di situ. Terus dapat lokasi di situ. Ya Allah, alhamdulillah. Berarti sekarang sudah pusatnya udah di situ lah ya. Iya betul. Jadi pusat Bajaringan di situ Jaringan. sekarang di situ ya. Nggih, leres. Insya Allah sekarang kan maaf ya para saudara-saudaraku, sekarang kan banyak pengusaha-pengusaha itu diinin oleh orang-orang Cina. Nah kemudian beliau juga ingin sekali cara-caranya sebagai orang Jawa pribumi ya kan, beliau ingin benar-benar berjualan, tapi beliau itu mempunyai etikat lain. Artinya apa? Selain berjualan, selain beliau menjadi seorang pengusaha berjualan, cuma beliau juga mempunyai etikat lain seperti ya ngumpulin anak yatim, bahkan karyawan-karyawannya juga bagaimana caranya jangan hanya bekerja gitu. Leres. Jadi beliau luar biasa. Itu niat panjenengan itu gimana kok ujuk-ujuk punya krenteknya seperti itu? Ya, saya berarti dari pertama dari pertama awal usaha emang berniat untuk saling membantu anak yatim, terus tetangga-tetangga yang kurang mampu. Saya setiap tahun pasti bagi-bagi itulah ke tetangga-tetangga yang kurang mampu, para janda terus kalau bulan Sura biasanya santunan anak yatim. Itu rutin. Setiap tahun. Alhamdulillah. Setiap tahun alhamdulillah. Terus karyawan juga di toko juga ada musola kan buat fasilitas karyawan. Tadinya kan buat ngaji, kalau sore habis kerja ngaji. Ternyata berjalan 2 bulan gagal. Iya. Gagal. Ya belum gagal lah, perjalanan. Iya, dalam perjalanan ya. Nah, dan kemudian mungkin kan punya niat juga ingin mendirikan Insya Allah. Ya betul. Itulah ya. Iya. Insya Allah. Luar biasa. Dan beliau sekarang alhamdulillah di lokasi Jalan Raya Banjarkerta, Bobotsari, arah Rembang ke Bobotsari, Karangmoncol. Di situ dari Karangmoncol ke Bobotsari ada jalan namanya Jalan Raya Banjarkerta. Di situ ada toko yang bernama Cahaya Berkah Baja. Cahaya Berkah Baja. Nah, itu namanya juga nama ngarang. Itu bagaimana kok bisa ujuk-ujuk mempunyai nama Cahaya Berkah Baja itu bagaimana coba? Aduh. Saja nggak apa-apa. Iya, kalau untuk nama itu sebenarnya ngarang sih ya. Cuma kok indah banget gitu loh. Berkah Baja. Cahaya yang berkah kan luar biasa. Oke, leres. Nonton loh. Pertamaannya karena dulu saya ikut nukang itu di perusahaan namanya Cahaya Benteng Mas. Cahaya Benteng Mas. Iya, jadi saya ngambil sampai sekarang Cahaya Benteng Mas support saya buat kebutuhan materialnya. Iya, cuma kan saya ada beberapa pabrik lah. Jadi cahayanya saya ambil Cahaya Benteng Mas. Terus Berkah Baja ya saya pengen berkah di baja gitu kan. Jadi Cahaya Berkah Baja. Iya, usaha baja ya betul. Jadi dari cahaya nama toko Cahaya Berkah Baja ini juga mempunyai filosofi yang luar biasa ya. Ada sejarahnya khusus ya. Di mana panjenengan beliau itu Kang Ahmad ini dulu pernah bekerja di PT Cahaya Benteng Mas dan kemudian bagian pemasangan ya. Dan bagian kemudian beliau sekarang mendirikan toko baja ini dengan nama Toko Cahaya Berkah Baja. Semoga nanti dulu karena
dilihat dari arti itu luar biasa. Cahaya berkah berarti kan cahaya yang berkah ya. Semoga saja amin, bisa menerangi, cahaya keberkahan ini bisa menerangi bukan hanya orang-orang kaya semua, bukan hanya orang-orang yang mampu semua, tapi beliau juga alhamdulillah dengan kegigihan, dengan kekuatan dan kesemangatan beliau membuat nama itu mirip dan persis sekali dengan tingkah laku beliau, gitu loh. Amin, amin. Tingkah laku, bagaimana kok tingkah laku beliau? Beliau itu selain berusaha bekerja dari berusaha seperti itu kan beliau juga ingat anak yatim wal masakin, orang-orang pondok-pondok, pesantren, musola, majelis, beliau banyak membantu. Semoga insyaallah dengan wasilah kesemangatan beliau, Kang Ahmad bisa semakin berkembang, bisa bertambah berkah dan berkah dunia dan akhiratnya. Amin. Dan bisa menerangi orang-orang yang sedang kegelapan. Amin. Entah itu kegelapan hatinya, akalnya dan jiwanya semuanya. Semoga dengan tokoh cahaya berkah ini menjadi lebih bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Mungkin ada kata-kata untuk motivasi buat kita semua. Ya. Monggo. Ya, buat para teman-teman semua, kita dalam berusaha itu jangan mau yang instan. Jadi kita ada tingkatan-tingkatan dan proses. Jadi pemikiran kita itu harus positif. Kita diberi hidup pasti akan diberi rezeki, gitu kan? Iya. Jadi tergantung kita. Kalau kita usahanya gigih pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Gitu aja, Gus. Begitu ya. Iya, dan Cahaya Berkah Baja sekarang dalam proses pembangunan supermarket bangunan, dan insya Allah untuk di tahun-tahun ini ya berarti tahun 2022 awal lah mungkin udah bisa buka gitulah. Jadi untuk masyarakat Purbalingga yang mau belanja bahan bangunan dengan sistem supermarket, jadi enak belanjanya lah, ambil sendiri pilih barangnya enak, barangnya komplit berkualitas, datang saja ke toko Cahaya Berkah Baja. Dengan alamat Jalan Raya Bobot-Sari Karanganyar di Desa Banjarsari RT 1 RW 1. Nomor telepon atau nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Itu nomor telepon 0812 1589 7174. Di bawah ini nomornya ya. Ya pokoknya tinggal klik aja Cahaya Berkah Baja di map, itu muncul insya Allah. Atau di media sosial, website atau website ada. Di Facebook gitu ya. Ya di Facebook ya ada. Kalau Facebook Cahaya Berkah Baja ada. Cahaya Berkah Baja di Facebook. Kalau di website www panjang situ ya, www.cahayaberkahbaja.com gitu kan. Susah. www.cahayaberkah.com gitu lah ya. Intinya insyaallah di media sosial juga sudah ada. Barang siapa yang ingin berbelanja terkait bajaringan bisa menghubungi ke beliau atau ada di nomor di bawah WhatsApp tersebut atau di alamat tersebut yang nanti di situ ada tulisannya ya. Kemudian insya Allah beliau juga mempunyai niat yang mulia, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya beliau mempunyai cita-cita karyawan tidak hanya bekerja untuk dunia, tapi karyawan bekerja juga untuk akhirat. Amin. Di antaranya beliau juga ingin membangun masjid di sekitar tempat tersebut, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah. Amin. Terima kasih saudaraku, semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.